Selamat datang di Era Otomotif. Dalam video kali ini kita lagi mau ngetes mobil ini, dan by the way di situ ada plat nomornya ya. Artinya kita bisa pakai mobil ini untuk melakukan perjalanan dan melakukan pengetesan berapa sih konsumsi BBM dari mobil ini. Dan by the way mobil ini gue dipinjemin sama Cherry Margonda Depok. Gue sekarang lagi ada di Cherry Margonda Depok dan kita coba tes mobil ini selama perjalanan, gimana rasa berkendaranya, gimana impresi berkendaranya, dan gimana konsumsi BBM. Oke, kita mulai jalan. Kita baru keluar dari showroom Cherry dan kita mau coba cek berapa sih konsumsi BBM mobil ini dan juga gimana sih rasa berkendara dari mobil ini. Nah, rencananya kita itu mau jalan ke arah Bogor sedikit ya. Jadi kita masuk tol di tol Depok, kemudian kita ke arah Bogor sedikit, terus keluar tol masuk lagi, dan kita balik lagi ke showroom Cherry-nya. Nah, kita sudah masuk tol dan sejauh ini karena ini sebuah plug-in hybrid, jadi sejauh ini kita masih pakai mesin listriknya. Jadi so far mesin bensinnya tuh belum kepake sama sekali. Nah, mobil ini tuh dia punya range ya. Jadi kalau persentase baterai berapa persen dia baru pakai mesinnya, dan mesinnya pun tidak hanya untuk ngecas baterainya, tapi dia juga untuk menjalankan bannya juga, jadi bisa direct juga ya. Nah, so far di jalan tol ini kita masih pakai baterainya karena dari tadi kita belum nemuin suara-suara engine nyala, dan nanti kita akan coba tes gimana impresi berkendara kita dan gimana juga handling berkendara kita pada saat memang jalan di jalan tol ini. Nah, kemungkinan kita akan jalan lebih banyak di tolnya karena memang showroom Cherry yang ada di Margonda Depok ini nggak jauh dari gerbang tol. Jadi memang kita jalannya fokus di tol aja dulu lah ya. Oke, kita mau masuk tol Jagorawi ini rencananya. Jadi masuk Jagorawi, kemungkinan kita nanti akan keluar di Citerap aja kali ya, yang gampang. Citerap, putar balik, langsung masuk lagi. Nah, nanti baru kita akan coba tes di Jagorawi itu gimana rasa berkendara. Sejauh ini, itu pada saat gue bawa memang direct banget ya. Beda dengan yang Tigo. Tigo apa yang terakhir gue tes ya? Pokoknya Tigo doang deh kalau nggak salah ya. Tigo 8 ya, Tigo 8 doang. Itu beda feel berkendaranya karena memang yang itu masih pakai ICE, yang ini sudah hybrid, dan memang dari tadi kita pakai engine listriknya terus, jadi nggak pakai ICE-nya. Jadi feel berkendaranya tuh benar-benar feel berkendara mobil listrik ya. Jadi dari akselerasinya, terus kemudian apa namanya torsinya itu benar-benar instan semua. Jadi memang langsung, dan nggak ada delay-delaynya sama sekali, beda dengan yang Tigo 8 biasa. Karena memang Tigo 8 biasa tuh ICE tuh dia agak lambat sedikit kalau mode normal. Nah, by the way kita masih pakai mode normal nih. Nah, kalau misalnya yang ini dia itu direct banget, bener-bener mobil listrik banget karena memang ini plug-in hybrid. Dia akan memaksimalkan mesin listriknya sampai dengan kapasitas baterainya itu di bawah 25%, baru dia akan menyalakan ICE-nya. Nah, seperti biasa ya di jalan Jagorawi hari Sabtu, kita kalau ambil gambar tuh pasti hari Sabtu, dan agak melambat karena memang banyak yang jalan-jalan ke puncak dan ini agak macet. Gua nggak tahu ke depan lagi, tapi karena kita pakai mobil hybrid jadi kita nggak perlu khawatir. Biasanya gua kalau pakai mobil ICE itu gua agak khawatir karena kondisi seperti ini bisa mengurangi konsumsi BBM kita, tapi kalau yang ini tidak akan menggerus konsumsi BBM kita, paling listriknya kali ya. Tapi so far oke. Kita belum bisa di sini karena memang jalannya masih agak padat. Dan by the way, sama seperti Cherry Tigo yang biasa dan ataupun yang Tigo Pro Max, ini tuh safety sense-nya tuh bener-bener mengendalikan kita. Jadi kalau kita mau lewat garis atau mau
belok tanpa ngesen itu benar-benar direct, dia ngembalikin setir kita ke posisi yang benar. Jadi memang Chery membuat sistem safety ini tidak main-main dengan apa yang disematkan ke mobilnya. Dan kalau kita bandingkan dengan harga mobil ini ya, dan kita bandingkan dengan mobil-mobil plug-in hybrid lainnya, itu harganya jauh banget. Yang paling mendekati sama mobil ini tuh kalau nggak salah mobil Jayco tuh. Gua cuman lupa Jayco seri apa yang harganya nggak jauh-jauh amat sama ini. Kalau kita bandingin sama kompetitor-kompetitor lainnya, itu rata-rata plug-in hybrid itu harganya di atas 1 miliar. Tapi kalau mobil ini tuh kalau kalian lihat kemarin harganya itu nggak nyampe 500 juta, dan kita dapat dengan fitur yang seperti ini dengan plug-in hybrid pula. Dan kalau menurut gue dengan mobil yang saat dikendarai sangat nyaman ini sih worth it banget. Di bawah 500 juta itu kalau nggak salah cuman untuk 1000 pembeli pertama ya. Jadi kalian harus cepat-cepat kalau kalian mau tanya stok mobilnya atau mau tanya tentang mobil-mobilnya, promo-promonya terutama, kalian bisa hubungi nomor yang ada di depan gue ini atau di atas gue ini nih. Nah, kalian bisa hubungi nomor di sini. Kalau kalian nggak ada di situ, kalian lihat aja di deskripsi karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Nah, di mobil ini dia itu ada mode berkendara ya. Mode berkendaranya itu ada beberapa, dan di belakangnya tuh dia ada mode engine-nya. Jadi kita mau pakai EV aja atau kita mau pakai hybrid EV-nya juga bisa. Hybrid EV, hybrid electric vehicle. Jadi bisa kita pilih kita mau pakai yang mana. Jadi bisa combine lah ya, kita mau pakai yang model kayak gimana aja. Nanti kita coba mode berkendara di jalur sebelah pada saat balik, karena kalau di sini nggak memungkinkan, jalannya agak padat dan gue salah ngambil jalur. By the way, kita ngambil jalur kiri dan gue dihimpit sama truk dan mobil-mobil yang memang agak macet sedikit di sini. Tapi kita mau belok ke kanan aja nih. Bukan belok ke kanan, ngambil jalur kanan buat kita biar lebih cepat sampai ke jalur yang sebelah kanannya lagi. Bukan jalur sebelah kanan, jalur sebelahnya. Tol arah Jakarta lagi di Jagorawi, dan disinilah tempat kita akan mulai buat tes mobil ini gimana akselerasinya menggunakan masing-masing mode berkendara ya. Terus gimana body rollnya dan segala macam. Kita coba pakai mode berkendara Eco. Nah, pada saat kita berubah ke mode berkendara Eco, barusan gue rubah ya, itu tuh dia agak sedikit nahan, ada rasa kayak ketahan, ada sesuatu yang ketahan daripada kita pakai normal tadi. Jadi benar-benar ini mengutamakan efisiensi baterainya. Even kalau kita pakai engine ICE, dia akan mengefisiensikan konsumsi BBM-nya. Benar-benar ada rasa berubahnya pada saat kita rubah ke Eco. Dia ada rasa ketahan sedikit, tapi so far masih oke lah. Dan pada saat akselerasi pun ya dia agak ngelandai, nggak seganas normal tadi. Tapi memang ini difungsikan untuk irit-iritan sih. Nah, kita sekarang coba ke normal tadi. Nah, agak sedikit ngelos pada saat berubah ke normal, dan kerasa banget pada saat kita gas pun dia lebih responsif. Jadi lebih lebih agresif daripada Eco tadi. Tapi kita belum coba cek untuk yang sport karena kita ini ternyata agak padat juga di sini. Kita cari jalan yang memang agak longgar sedikit. Daripada di sini kita jalur paling kanan aja. Nah, di jalur paling kanan ini kita akan coba mode sportnya. Kita agak jauhan dikit sama mobil depan tuh. Ya. Nah, kita coba ubah ke sport dan apa yang terjadi. Dan langsung narik. Pada saat kita rubah ke sport, dia langsung narik, bener-bener narik mobilnya, seakan-akan mobilnya ini haus akan kecepatan. Secara tarikan gas dia juga lebih sangat-sangat responsif ini.
dan speed kita langsung naiknya kejauhan. Dan beda banget dari 3 mode berkendara yang kita pakai tadi, itu bener-bener beda ketiganya. Kita balikin dulu ke normal ya, karena buset narik banget. Even gini ya, dengan posisi injekan gas yang gua injek nggak berubah, pada saat kita rubah ke eco dia akan mengurangi kecepatan secara otomatis, jadi akan ada kayak ngehambat sedikit gitu ya. Dan dari eco kita normal, dia akan naik gasnya. Gasnya nggak gua injek rubah, nggak gua rubah sama sekali, gua bener-bener langsam. Dan pada saat kita rubah ke normal, dia seakan-akan nambah kecepatan. Pada saat kita rubah ke sport, dia itu bener-bener nambah lagi kecepatannya. Bahkan tadi gua nggak expect, gua rata-rata di 100 km per jam pakai normal. Gua turunin, dia kecepatannya turun sekitar 90-an kilometer per jam, dan pada saat normal dia balik ke 100, dan pada saat gua naikin ke sport dia akan naik lagi kecepatannya 115 kalau nggak salah tadi ya. Dan itu tanpa gua rubah injekan gas gua. Jadi injekan gas gua tuh nggak gua rubah sama sekali, jadi dia bener-bener menambah. Dan impresi berkendaraannya tuh pada saat gue mainkan gasnya itu tuh bener-bener berasa ya. Pada saat eco dia memang agak nggak seresponsif normal dan sport, dan pada saat sport tuh bener-bener responsifnya tuh bener-bener gila, bener-bener kerasa banget perubahannya dari masing-masing mode berkendara ya. Jadi bener-bener terlihat seperti memakai mode berkendara, beda dengan mobil-mobil lainnya mungkin ya. Sejauh ini kita belum pakai ICE-nya. Kapasitas baterainya sejauh ini tuh, dari kita berangkat itu sekitar 99%. Kita jalan tuh udah 26 km dan tidak sama sekali pakai ICE-nya yang gua rasain. Dan kapasitas baterainya sejauh ini dia masih 77%. By the way, mobil ini pakai baterai kapasitasnya tuh 18 kWh lebih ya. Itu hampir sama kayak Wuling REV by the way. Kalau Wuling REV dia bisa range-nya tuh di atas 200 km-an karena memang mobilnya kecil, enteng, compact gitu ya. Tapi kalau yang ini tuh dia bisa menempuh jarak itu sekitar 90 km-an. Jadi dengan bodi yang besar ini, 7-seater pula, dia bisa menempuh jarak 90 km-an. Dan mobil ini menggunakan mesin bensin juga, karena ini hybrid. Dia mesin bensinnya 1500 cc turbo. Dia itu kalau nggak salah tuh tenaganya 140-an ya, 140-an PS. Torsinya tuh di 200-an kalau nggak salah, 200-an lebih Newton meter. Jadi kalau kita bandingkan dengan mesin listriknya tuh gede ya. Mesin listriknya tuh dia tenaganya tuh di 200 lebih PS dan torsinya tuh 300-an lebih PS. Jadi kalau kalian combine, tenaganya jadi 300-an PS lebih dan torsinya tuh di atas 500 Newton meter lebih. Itu tenaga dan torsi yang nggak kecil. Nah, kita sekarang udah di tol Cijago. Nah, kita coba body rollnya di sini. Sebenarnya ini nggak patut dicontoh ya, di jalan tol kita ngetes body roll. Harusnya di jalur biasa. Cuman kalau di Depok kita nyari jalur biasa itu susah karena padat. Jadi mau nggak mau kita tesnya di sini aja lah. Oke, kita coba. Lumayan direct ya. Nggak ayun, dia apa namanya, antep gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa, antep ya. Enak banget, set. Langsung direct ke posisinya karena memang mobil ini di semati adas. Jadi bener-bener dia memposisikan mobilnya bener-bener safety, bener-bener aman. Jadi body rollnya nggak berasa, bukan nggak berasa, cuman nggak ngayun sama sekali. Oke, anyway, gue menyudahi perjalanan gue tadi ya. Gue pakai mobil ini, menurut gue mobil ini dengan harga yang ditawarkan itu sangat worth it. Apalagi harganya sangat terjangkau untuk 1000 pembeli pertama. Dan dalam video kali ini gue tadi jalan dari Cherry ke arah tol, masuk tol, terus gue ke arah Jagorawi, putar di Citerep, terus balik lagi ke sini. Ya memang berangkatnya deket banget sama tol, tapi pulangnya kita harus muter yang agak jauh, tapi it's okay. Selama perjalanan, gua melakukan perjalanan sejauh 48 km-an. Kemudian konsumsi bahan bakar yang kita habiskan, itu untuk listriknya itu kita mengkonsumsi sebanyak 116 watt-hour per kilometer. Kemudian untuk bensinnya, yaitu 50
km per liter, tapi memang sejauh perjalanan itu kita sama sekali tidak menggunakan mesin bensinnya karena mobil ini plug-in hybrid, jadi dia mengutamakan mesin listriknya terlebih dahulu sampai dengan kapasitas 25% baru dia menggunakan mesin bensinnya. Kalau di rata-rata konsumsi bensinnya itu sekitar 27 km per liter untuk sebuah mobil ini. Jadi menurut kami konsumsi BBM-nya cukup irit walaupun memang kita tidak menggunakan mesin bensinnya sama sekali. Mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama Bu Ano, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.